Kalau mama itu lebih selektif, terus kemudian kritis. Kalau misalnya pengeluaran nih, keluaran buat apa gitu. Jadi dia itu lebih menitik beratkan pengeluaran anggaran itu kepada bagaimana mestinya itu untuk pengeluaran apa gitu. Kalau yayasan itu sebenarnya ada masalah nggak sih, Kang Yori sama Pak Yosep ini soal pengelolaannya ada masalah? Jadi kalau pengelolaannya, uang yayasan ini kan dulu kan yang megang itu kan Pak Yosep yayasan itu ya. Cuman dilimpahkan ke Yoris itu di tahun 2015 yayasan itu dilimpahkannya ke Yoris. Itu pun Yoris pun tidak bekerja efektif karena itu hanya diambil secara ini aja ya tanggal saja lah, dalam artian dia hanya bekerja dipinjam namanya saja, dicatat saja gitu. Sehingga makanya dia tidak tahu menahu masalah tentang keuangan yayasan, berapa yang masuk, jumlah siswanya berapa, dia tidak tahu menahu. Kan bisa cek ke lokasi sana kan, itu kan selama ini sudah tidak ada operasional sekolah karena memang data siswanya juga aktif. Ini kan dua kasus yang berbeda antara siswa fiktif itu bakal ada pendalaman nggak? Iya, itu kita mendalami terkait dengan yayasan ini, kita memperdalam terkait motif nantinya. Kita akan kalau tindak pidana soal siswa fiktif itu banyak. Beda lagi ranahnya. Nanti mungkin ada tindak pidana baru ya, nanti kita proses lagi itu. oh siap. Nah, kita akan mendalami itu terkait motif, terutama pengelolaan keuangan. Waktu terakhir itu kan yang ngelola itu saya, bukan papa. Pengelola yayasan Anda, oke. Sama Amel sama mama. Lalu Pak Yosef? Hanya sebatas cuma mengontrol aja sih. Saya ketua yayasan. Oh, ketua yayasan. Yayasan ini milik siapa, Yoris? Keluarga sih. Keluarga. Ya mungkin dewan pembinanya papa, saya ketua. Papa itu Pak Yosep ya? Pak Yosep ya. Oke. Terus sekretaris itu adik saya, Amel. Terus bendahara itu mama. Sahabat-sahabat AK, itu potongan-potongan video tadi. Jadi sahabat-sahabat AK, setelah rekonstruksi itu PH-nya mengatakan, PH Yoris bersama Yoris mengatakan seakan-akan Yoris ini tidak tahu menahu, namanya dicatut, bahkan tidak tahu pengeluaran keuangan dan pemasukan. Itulah intinya yang AK garis bawahi. Bahkan berbicara tahun 2015 seperti itu. Ya kita ngapain mutar-mutar di tahun 2015? Karena kasus pembunuhannya tahun 2021. Kan seperti itu. Apakah tahun 2015 sudah ada yang namanya dana bos? Kan seperti itu. Karena kita ini berbicara tentang sekolah yayasan. Gitu kan sahabat-sahabat AK. Jadi kalau dibilang Yoris ini misalnya hanya namanya dicatut, bagaimana bisa ketua pengurus yayasan namanya dicatut? Sedangkan bendahara yayasan ibunya sendiri, sekretaris adiknya sendiri. Apakah ingin mencari kesalahan orang lain? Ini duduk permasalahannya. Siapa yang mencatutnya? Apakah kedua almarhumah? Apakah kepala sekolah? Apakah Yosep? Ini kan pertanyaannya, nggak masuk di akal. Kalaulah saudara Yoris namanya dicatut, berarti kedua almarhumah membiarkan anaknya dicatut orang kan? Terus siapa yang mencatut namanya? Ini kan pertanyaannya gitu. Nah, jadi kita tidak membahas tahun 2015 dan sebagainya. Karena peristiwa ini tahun 2021. Kan seperti itu sekali lagi pemahamannya. Jadi kalau kita nanti dibawa mutar-mutar tahun 2009, 2000 dibawa mutar-mutar gitu. Pertanyaannya itu siapa yang mencatut nama Yoris? Lalu sahabat-sahabat AK dikatakan Yoris tidak tahu menahu tentang uang masuk dan keluar. Padahal Yoris sendiri tahun 2021 di TV One maupun di Aiman mengatakan pengurus itu adalah Yoris, ibunya dan adiknya. Mamanya Yoris mengatakan mamanya sangat selektif, terus kemudian kritis tentang keuangan dan sebagainya. Kalau misalnya pengeluaran nih, keluaran buat apa? Dari sana kita paham berarti Yoris tahu. Seperti itu. Terus kalau bukan Yoris siapa mau disalahkan? Kedua almarhum? Yosef? Kepala sekolah? Siapa? Coba silahkan kita menganalisanya. Kan seperti itu sahabat-sahabat AK. Jadi yang kita analisa ini tentunya sahabat-sahabat AK. Dari keterangan Pak Dir juga nanti akan dicari motif bahwa di sana ada murid fiktif dan sebagainya.
Tentunya di zaman almarhumah Ibu Tuti dan Amel masih hidup tahun 2021 memang ada murid fiktif. Bagaimana caranya untuk pelaporan keuangan itu? Kan ini duduk permasalahan yang sering akan analisa. Siapa yang melaporkan keuangan itu? Misalnya supaya mencairkan dana BOS. Tahun 2022 itu yang dinamakan ada batas akhir pelaporan tanggal 31 Agustus 2021. Itu wajib untuk melaporkan semua keuangan. Ya kalau itu nggak dilaporkan bagaimana? Bayangkan bagaimana bisa melaporkan kalau Ibu Tuti selektif dengan keuangan pemasukan dan pengeluaran uang dana BOS misalnya. Kan nggak bisa diselewengkan karena muridnya di sana fiktif. Misalnya mau beli buku 400 misalnya, muridnya nggak ada, pasti Ibu Tuti tahu dong, dia dibohongi. Itu contoh permasalahannya gitu, sahabat-sahabat akad. Jadi motif-motif kata Pak Dir itu misalnya mengenai terkait motif pengelola keuangan itu sangat setuju, harus dikupas tuntas. Itu siapa yang melakukan itu gitu? Siapa yang melakukan pelaporan penggunaan keuangan itu melalui aplikasi-aplikasi yang namanya Arkas, belanja Siplah, penggunaan keuangan dan sebagainya. Apakah Ibu Tuti dan Amel? Apakah Yosep? Apakah kepala sekolah? Terus siapa yang melakukan itu? Jadi kalau dikatakan Yoris tidak tahu, harusnya mereka memberi keterangan bahwa yang melakukan pelaporan itu bukan kami. Nah, itu laptopnya ada di sini, di sini, di sini. Harusnya kan seperti itu. Agar apa? Masyarakat paham. Karena masyarakat sudah tahu bahwa muridnya fiktif. Bagaimana bisa melaporkan penggunaan keuangan secara jujur di zaman Ibu Tuti dan Amel. Kalau muridnya fiktif, tentunya ada masalah nanti yang dinamakan pelaporan penggunaan itu tentunya di orang-orang yang mengelola keuangan itu. Salah satunya kepala sekolah, salah satunya ketua pengurus yayasan, termasuk Ibu Tuti dan Amelia. Terus kalau bukan mereka berempat ini siapa? Karena pelaporan itu melalui yang namanya aplikasi. Kan ini duduk permasalahan. Jadi siapa yang mau disalahkan oleh pihak Yoris? Silakan. Kalau Yoris tidak tahu menahu, kalau Yoris dikatakan istilahnya tidak paham dan sebagainya, itu Aga sudah bahas di video Aga sebelumnya. Yoris bersama Dedi datang ke mana? Dinas Pendidikan, mengurus akun-akun sekolah, yaitu Siplah dan sebagainya. Dari mana Yoris nggak tahu gitu? Kok kenapa kasus ini terus kalau boleh dibilang ingin menyalahkan orang lain? Inilah Aga berharap pihak penyidik harus menuntaskan itu tentang terkait pengelolaan keuangan itu, siapa yang melakukannya. Bukan kalau dana publik dibilang Yoris tidak tahu menahu atau membahas tahun 2015, 2009. Yang Aga bilang kalau masalah sekolah ini luar biasa. Ya kita tantang siapa kalau bukan Yoris. Hanya segitu sahabat-sahabat Aga. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.